Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini mengungkap kejadian 15 abad yang lalu, jelang lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mempermalukan pasukan yang merasa gagah perkasa bahkan mengaku Tuhan pun tidak akan bisa menghalanginya, yakni pasukan tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha, seorang gubernur masa itu ingin menjadi gubernur nomor 1 di antara gubernur-gubernur yang ada. Dia lihat setiap tahun orang menunaikan ibadah haji ke Mekah di samping kunjungan harian, karena Baitullah itu sejak dahulu ya sampai akhir zaman itu selalu mendapat kunjungan terus menerus. Abraha melihat setiap tahun orang menunaikan ibadah haji tambah kunjungan harian. Memangnya ada apa di Mekah itu? Ternyata hanya bangunan sederhana, Ka'bah. Maka timbullah ide untuk membuat tandingan supaya orang tidak berhaji ke sana. Dia buatlah gereja Mekah masa itu, tentu dengan proyek pemerintah ya, cara kita sekarang. Nama gereja itu diberi nama Qulais, itu namanya. Bahan bangunannya ya serba berkualitas, sehingga bangunan itu kokoh dan megah. Diseru orang berhaji ke sana, tak seorang pun yang mau. Sampai ada yang membuat ulah, membuang kotoran di dalamnya. Maka kemarahan Abraha memuncak. Bagaimana gerakan selanjutnya? Laki-laki yang masih usia produktif, lebih-lebih yang termasuk dewasa muda, wajib militer. Jadilah pasukan tentara bergajah. Dalam perjalanan menuju Mekah itu ya, berhari-hari, berjam-jam tentunya, bahkan sampai berperang 2 kali dalam perjalanan, selalu dimenangkan oleh pasukan tentara bergajah. Si penghalang yang ditaklukkan itu menjadi penunjuk jalan ke Mekah. Setelah sampai di perbatasan tanah suci Mekah, berundinglah Abdul Muttalib dengan Abraha. Melihat wibawa Abdul Muttalib begitu tinggi, Abraha menaruh hormat. Turun dia dari unta, dari gajahnya. Nama gajahnya itu Mahmud, itu namanya. Dibentangkan permadani lalu duduk sama rendah. Berunding, disampaikan maksud terus terang. Ya Tuan Abdul Muttalib, kami ini adalah hanya ingin menghancurkan Ka'bah, bukan membunuh siapa-siapa. Bagaimana pendapatmu? Abdul Muttalib jawab, ya Ka'bah bukan milikku tapi milik Allah. Kan Ka'bah itu namanya Baitullah, rumah Allah. Jadi
sudah dipahami sejak dahulu itu adalah rumah Allah. Tentu engkau akan berhadapan dengan yang maha kuat. Nah, disitulah terlontar ucapan dari Abraha, ya Tuhanmu tidak sanggup menghalangi kami. Jadi merasa gagah perkasa pasukannya. Nah, selesai berunding, Abraha dituntut oleh Abdul Muttalib supaya mengembalikan kambing-kambing ternak yang dirampas oleh pasukan tentara bergajah. Mendengar itu leceh ucapan Abraha. Yang kamu pikirkan cuma ternak, bukan rumah suci. Lalu Abdul Muttalib mempertegas, iya, itulah yang bisa saya minta, karena tentaramu merampas ternak-ternak kami. Harus dikembalikan. Iya, dikembalikan waktu itu. Kalau soal Ka'bah itu bukan milik kami, tapi milik Allah. Nah, disitulah keluar ucapan, ya Allah, Tuhanmu tidak bisa menghalangi keperkasaan pasukan tentara bergajah. Nah, Bapak Ibu, waktu itu Aminah, ya, setelah perkawinannya, terus dia dapat mimpi yang begitu indah, melihat kota yang nyaman, penduduknya elok budi. Tafsir dari mimpi itu, dia akan melahirkan seseorang yang membuat dunia bertambah cerah. Sampailah dia berangkat, Abdullah ini, lalu salam perpisahan dengan Aminah menuju negeri Sam berdagang. Nah, sukses berdagang, lalu sakit, meninggal. Aminah sudah hamil 2 bulan. Disinilah peran aktif Ummu Aiman, pembantu Aminah, menyemangati supaya jangan terlalu bersedih. Sebab orang dalam hamil kalau larut dengan kesedihan itu bisa efek buruk kepada janin. Maaf, bisa saja cacat fisik, bisa juga cacat mental. Nah, itu dihibur terus. Waktu hamil 7 bulan, ya perutnya kan sudah tambah besar. Di saat itulah tentara bergajah ini ingin menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai ananda sang menantu, ayo kita pindah dari sini, meninggalkan Ka'bah ini. Karena sebentar lagi tentara bergajah hendak menghancurkan Ka'bah. Apa jawaban Aminah? Duhai ayahanda, biarkan kami di sini, tidak ikut mengungsi. Orang sudah mengungsi itu disorakkan oleh Abdul Muttalib, wahai penduduk Mekah, mengungsilah karena tentara bergajah mau menghancurkan Ka'bah. Tapi Aminah diajak keluar. Apa jawabannya? Tidak ayahanda, biarkan saja kami di sini memperlindungkan diri ke pemilik Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib tidak dapat jawab. Dia pergi meninggalkan Aminah, terus dia pergi ke Ka'bah, dia pegang gelang pintu Ka'bah dan tangannya satu ditempelkan ke Ka'bah. Dia berdoa, ya Tuhanku, ini Ka'bah adalah milikmu, bukan milikku. Siapa yang memusuhi Ka'bah ini adalah musuhmu. Tidak ada yang mengalahkan kekuasaanmu. Semuanya kuserahkan padamu. Inti doa ini Bapak Ibu bisa dilihat dalam tafsir Al-Azhar tatkala Buya Hamka menafsirkan surat Al-Fil juz 30. Dilihat dari kejauhan, memang tentara bergajah banyak. Karena dalam suasana kacau, Mahmud gajah yang ditunggangi oleh Abraha pikirannya kacau karena ada pawang gajah yang bisa memahami bahasa gajah. Dia mencintai Ka'bah, lalu dipengaruhi gajah itu. Mud, ya, di depanmu adalah tanah suci. Kalau kamu tetap melangkah, berbahaya untuk dirimu. Akhirnya kacaulah dan tidak jadi satu pun pergi ke Ka'bah dan semuanya hancur.
selamatlah Aminah dalam kehamilan. Selanjutnya bisa itu dibaca dalam banyak kisah. Sekira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.